Tayyib, fakana yu'jibuna an yaji'a rajulu min ahli al-badiyah. Maka kami terkejut saat tiba-tiba datang ke kelompok kami, maksudnya Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba kedatangan rajulu min ahli al-badiyah, seorang dari pedesaan, dari Badui, ya. Orang Badui, Badui itu dari bahasa Arab, Pak. Suku Badui, ya. Suku Badui itu dari bahasa Arab, Badiyah, yang dari pedesaan, ya. Jadi kalau orang Badui desa Arab dengan desa kita agak beda. Umumnya kalau desa di kita itu kulturnya cenderung sopan, okay? Baik, lugu, karena iklimnya lebih tenang. Tapi kalau di Arab tidak. Orang Badui Arab itu umumnya karena situasinya keras, suka pindah-pindah, hidup di padang pasir, kehidupannya cukup liar, maka melahirkan karakteristik yang beda. Kata-katanya kadang-kadang kasar, ceplas-ceplos, ya, tindakannya dan sebagainya. Itu agak sulit diatur. Itu Badiyah. Datanglah orang ini kepada perhimpunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tiba-tiba, fayas'aluhu wa nahnu nasma'. Masya Allah. Tiba-tiba dia bertanya kepada Nabi, sedangkan kami mendengarkan. Kan tadi ada pertanyaan kan? Ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disampaikan oleh Anas, jangan bertanya. Nabi membuat aturan, jangan ada yang nanya ya. Jangan ada yang nanya yang tidak penting. Tiba-tiba setelah itu disampaikan, datanglah seorang dari desa, dari Baduy, nanya pada Nabi. Maka kami kaget. Ini siapa orang ini sih? Datang kemudian tanya, padahal kami dilarang bertanya, gitu kan? Jelas di sini? Baik. Maka kata Imam An-Nawawi, lihat kata Imam An-Nawawi, yakni man lam yakun balaghahu an-nahyu 'anis su'al. Orang ini datang kepada Nabi kemudian langsung bertanya kalau belum dengar informasi tentang larangan bertanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jadi barangkali ini diantara adab bagi kita. Kalau ada orang-orang barangkali dalam keseharian kita berbeda melakukan tindakan tertentu seperti yang kita lakukan, termasuk dalam praktek beragama, maka ada adab di sini ingin menyampaikan. Barangkali orang ini belum tahu, belum paham, belum mengerti. Nanti yang paling menarik ketika ada orang belum paham, belum mendengar ilmunya, ternyata nanti kita akan lihat apakah Nabi marah pada orang ini, apakah Nabi mencela orang ini, apakah Nabi mengucilkan orang ini. Mari kita lihat, Masya Allah. Kemudian dia berkata, faqala ya Muhammad atana rasuluka faz'ama lana annaka taz'umu anna Allah arsadaka. Ya Muhammad, ke tempat kami datang utusan Anda. Maksudnya ada di antara murid-murid Nabi dari kalangan sahabat berdakwah datang ke kampung orang ini. Ketika datang kepada dia ingin memastikan benar enggak ini ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatsabbut namanya, tabayyun. Jadi kalau mendengar sesuatu yang tidak jelas jangan langsung dipublikasikan. Jangan langsung disimpulkan, dipublikasikan, datang dulu. Kalau Anda bisa temui, datang, tanyakan. Nanti khawatirnya ketika Anda memberikan statement tersebar luas ternyata tidak seperti yang Anda sampaikan. Maka celakalah di situ, sulit meralatnya lagi, sulit menanggung kesalahannya lagi. Kalau ada orang-orang banyak berselisih misalnya karena perkataan Anda, siapa yang nanggung dosanya? Nah, inilah yang dilakukan oleh Arab Badui ini, datang kepada Nabi, takut dia bertanya, "Ya Rasulullah, datang utusanmu kepada kami." Ya, mengatakan kalimat-kalimat seperti ini, apakah benar? Taib. Maka apa kata Nabi? Kata Nabi, "Shadaqah." Ya, shadaqah. Dia berkata, Allah telah mengutus engkau. Maksudnya Allah telah menjadikan engkau sebagai Rasul. Benar nggak pernyataan dia? Kata Nabi, shadaqah. Dia benar. Nah, satu, ada seseorang melakukan tindakan terkait dengan hukum syariat. Hukum ini belum dia ketahui. Seperti tadi, dilarang bertanya, tapi tiba-tiba dia nanya, gitu kan? Bagaimana menyikapi orang seperti ini ketika dia salah melakukan sesuatu? Apakah kemudian dicela, dikucilkan, dimarahi dan sebagainya? Apa yang dilakukan Nabi? Tidak. Orang yang belum tahu rumusnya dari Nabi adalah diberitahu. Maka Nabi menjawab pertanyaannya sesuai dengan kebutuhan dia. Diberikanlah pengetahuan, ilmu. Seringkali terjadi di sekitaran kita ada orang-orang yang barangkali melakukan tindakan tapi belum tahu ilmunya. Antum misalnya ingin merapatkan barisan, mau rapat, dia belum mau rapat, kan? Jangan dimarahi. Salah kalau dimarahi, yang belum tahu itu diberitahu, bukan dimarahi. Bapak nggak ngerti ya Pak ya? Ini rapat Pak, bukan menjauh. Tembok itu nggak ikut sholat, Bapak sini. Masya Allah. Ya sudah, besok dia nggak datang lagi sholat gitu kan? Anda sampaikanlah dengan cara yang baik kan? Masya Allah Pak, ini masih kosong.
Baik, akan lebih baik kalau kayaknya kita merapat, atau saya merapat ke Bapak ke sana. Itu lebih nyaman. Walaupun kadang-kadang belum tentu diterima yang seperti itu. Kadang-kadang kalau satu rating, satu level, kadang belum bisa nerima. Ah sudahlah, jangan mikirkan sholatnya orang, sholat sendiri aja belum bagus. Udah di situ aja, saya mau di sini, masya Allah. Kadang-kadang begitu. Ya. Atau lebih daripada itu. Pak, nggak nyaman Pak, ini banyak yang kosong. Ayo, supaya setannya nggak masuk. Bawa-bawa setan lagi. Kamu siapa? Di sini ini saya sudah 15 tahun. Kamu kan baru kelihatan sekarang, masya Allah. Padahal masjidnya baru 10 tahun Pak. Kadang-kadang nggak nyambung. Di sini mesti bijak kita. Ya, Quran surah ke-16 ayat 125. Kalau Anda satu angkatan, satu rating, satu level, maka minta kepada yang di atasnya, imam suruh turun untuk meluruskan. Maka imam datang, minta rapatkan dan sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang tadi salah dan sahabat tidak ikut-ikutan mencela, ketika ada Nabi di situ, sahabat diam semua. Cuman heran aja. Ini kenapa kita dilarang nanya, orang ini nanya, ini siapa gitu kan? Dan yang paling ditunggu oleh mereka adalah bukan menyimpulkan, tapi respon Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pelajaran untuk mereka di kemudian hari. Maka Nabi kemudian mengatakan, "Shadaqah." Iya benar. Saya diutus oleh Allah